Selamat siang para penonton yang budiman. Template anjing. Halo semuanya. Ya, ini lebih template. Halo guys, kembali lagi di channel Cinema Z dan masih bersama Mincet yang bakal ngerekap alur film dari film yang berjudul Jumanjo. Kalian pasti sebelumnya udah tahu ya film ini tuh film apa, dan pasti juga kalian udah pernah nonton di channel-channel sebelah. Tapi ya nggak apa-apa, kalian nonton lagi. Berarti kalian rakyat Zination paling premium, tingkat pertalit, tingkat pertamax. Dan yaudah, kita nggak usah lama-lama deh ngebacot ya. Langsung aja kita simak bersama-sama alur film dari Jumanjo. Di sebuah pantai nun jauh di sana nih, seorang pria yang sedang berlarian tiba-tiba mendengar suara jedak-jeduk misterius dari bawah tanah. Dan pas dicek, ternyata itu adalah kotak misterius bertuliskan Jumanjo. Si cowok itu lalu membawa kotak itu ke rumahnya untuk diberikan ke anaknya. Nah, anaknya yang baru bangun dari tidurnya mengecek kotak tersebut, tapi karena kurang menarik, ia menaruhnya lagi. Ia lebih memilih main game daripada Jumanjo. Nah, malam harinya geng, saat pria yang kita sebut aja psikopat ya tertidur, kotak Jumanjo berjeduk-jeduk ria tapi bukan disco. Yan, psikopat lalu terbangun dan mengecek kotak tersebut yang ternyata udah menjadi kaset game. Psikopat lalu menyalakan kaset tersebut dan cahaya hijau mulai keluar dari kamarnya. Mampus lo, diculik lorwetan. Singkat cerita, di sebuah rumah seorang anak laki-laki sedang bermain video game. Sedang anak-anaknya main, tiba-tiba anak yang bernama Spencer itu di WhatsApp oleh kawannya yang bernama Fritz. Fritz mengajak Spencer untuk bertemu dengannya 20 menit lagi. Dan si Spencer pun melanjutkan tulisannya. Dan by the way guys, di sini Spencer ini ternyata mengerjakan tugas milik Fritz. Dan setelah menulis beberapa tugasnya, ia bersiap-siap keluar untuk bertemu dengan Fritz. Sementara si Fritz juga bersiap-siap untuk menemui Spencer. Ia meminta izin mamanya agar dibolehkan keluar. Di tempat lain nih, seorang cewek selebgram bernama Rachel kayaknya, tanda kayaknya. Enggak, maksudnya Bethany. Si Bethany ini ya sedang berfoto untuk dipost di Instagramnya. Singkat cerita nih, sampailah Spencer di tempat COD-nya, yaitu rumah aneh, untuk menemui Fritz. Fritz akhirnya datang dan mengajak Spencer ngobrol. Spencer lalu memberikan Fritz tugas sekolah yang ia ketik tadi. Dan Spencer yang kelihatannya hari-harinya sepi ini mencoba mengajak Fritz untuk nongkrong, tapi belum sempat Fritz menjawab, Fritz dihampiri oleh ceweknya untuk berangkat ke sekolah bareng dan meninggalkan Spencer. Nah, Spencer yang DWK nih ngedumel sendiri, dan tiba-tiba aja bapak-bapak dari rumah aneh itu keluar. Bapak-bapak itu berkata, "Apa maksudmu anak muda? Apakah kamu ingin membeli coklat?" Dan dari kejauhan, ada dua aww yang melihat Spencer serta bapak-bapak tersebut. Sekarang, kita dibawa ke STM Negeri California. Bethany yang ada di kelas fit callan dengan kawannya. Dan gurunya nih yang ngelihat hal itu langsung memarahi Bethany. Tapi Bethany malah ngoceh gak genah dan bilang kalau dirinya ini kena mental breakdance. Dan akhirnya Bethany pun kena hukuman. Selesai pelajaran, Bethany dan Spencer sekarang ada di gedung olahraga untuk melakukan pelajaran olahraga. Nah, di sini guys, ada salah satu cewek yang bernama Martha yang terlihat introvert. Guru Martha menyuruhnya untuk mencari partner berlatih, tapi Martha malah mengeyel dan ngoceh seperti burung lovebird. Martha pun akhirnya dihukum. Spencer yang ada di gedung olahraga pun tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolahnya ke ruangannya. Dan seperti bisa kita tebak ya, di ruangannya ternyata udah ada Fritz. Dan bisa ditebak juga, Spencer ketahuan mengerjakan makalah dari Fritz. Spencer akhirnya mengakui kalau dialah yang mengerjakan makalah Fritz. Akhirnya gengs, keempat orang yang dihukum itu berada di ruangan hukuman. 4 ABG itu lalu mencoba membela diri, tetapi gurunya gak peduli mereka ngemeng apa, tapi malah langsung membawanya ke sebuah ruangan yang bernama ruangan hukuman. 4 orang itu dihukum untuk membersihkan ruangan tersebut sampai ke akar-akarnya dengan counterpaint. Mereka pun melaksanakan hukumannya untuk membersihkan ruangan tersebut nih. Di sela waktu senggangnya, 4 orang itu ngobrol dan tiba-tiba aja si Fritz menemukan sebuah Nintendo klasik. Dan pas banget, kebetulan di ruangan itu ada sebuah TV. Spencer memasangkan Nintendo-nya, lalu mesin tersebut pun menyala, menampilkan sebuah pesan, yaitu sebuah permainan bagi mereka yang berusaha mencari cara untuk meninggalkan dunia mereka. Dan setelah itu muncullah kata-kata "Welcome to Jumanji". Spencer dan Fritz yang memainkan game tersebut diharuskan untuk memilih karakter terlebih dahulu. Fritz memilih karakter dengan nama Franklin Mouse, sedangkan Spencer memilih nama Dr. Smolder Bravestone. Bethany yang terlihat bosan akhirnya ikut dalam permainan tersebut dan memilih Shelly Oberon.
Nah, si Martha yang diajak oleh Bethany akhirnya ikut dan memilih Ruby Roundhouse. Permainan pun dimulai dan jeduk-jeduk ala Jumanji pun mulai bergemuruh nih. 4 orang yang ketakutan itu akhirnya mencabut kabel dari mesin Jumanji, namun hal itu nggak terjadi apa-apa. Malahan, 4 orang yang tadi bermain tiba-tiba aja keseret masuk ke dalam permainan tersebut. Dan di sebuah tempat misterius di pedalaman hutan dalam game Jumanji, Spencer yang menjadi Dr. Smolder Bravestone mencari kawan-kawannya. Spencer tampak kebingungan dengan penampilannya yang baru, lalu ia kaget saat kawan-kawan Spencer ikut berdatangan ke dalam hutan tersebut. Mereka kebingungan melihat penampilan baru mereka semua. Spencer lalu menyadari kalau orang-orang aneh yang mereka lihat ini adalah kawan-kawannya tapi dalam bentuk game. Spencer juga akhirnya sadar kalau mereka ada dalam permainan Jumanji tersebut. Mereka lalu mencoba menelaah permainan ini dan melihat tato berbentuk 3 batang di pergelangannya. Karena mereka semua panik, akhirnya mereka berdebat dan tanpa sadar si Bethany yang ada di pinggiran sungai diterkam oleh Daniel. Teman-temannya ini berpikir kalau Bethany pasti meninggal, namun ternyata enggak. Bethany respawn alias hidup lagi dan jatuh dari langit yang amat tinggi. Mereka ini lagi-lagi kebingungan dan mencari cara bagaimana bertahan hidup di game ini. Nah, mereka yang panik tiba-tiba aja dikejar oleh Daniel. Mereka semua berlari dan tiba-tiba aja ada seorang pria aneh yang terlihat seperti NPC yang menjemput mereka semua. Pria NPC itu memperkenalkan diri dengan nama Nigel. Nigel memberitahu 4 orang tersebut identitas dari karakter yang mereka pilih. Selain itu gengs, Nigel juga memberitahu kalau Jumanji sedang terkena kutukan. Setelah itu, Nigel menyuruh Spencer untuk membaca surat yang dipegangnya. Dan saat membaca, tiba-tiba aja scene berubah menjadi seperti cutscene atau film. Nigel menceritakan kalau Jumanji terkutuk gara-gara Profesor Russell Van Pelt yang mencari kuil jaguar demi mencuri batu permata Jumanji. Dan karena ulahnya ini, Russell Van Pelt akhirnya berkuasa atas semua makhluk yang ada di Jumanji. Dan Nigel yang satu ekspedisi dengannya menyuruh Van Pelt untuk melepaskan permata itu, tapi Van Pelt menolak dan Nigel akhirnya mencuri permata tersebut. Dan sekarang kita kembali ke masa sekarang ya, di mana Nigel memberi permata itu ke Spencer. Akhirnya keempat orang tersebut mau gak mau harus mempersiapkan diri untuk menjalani petualangan Jumanji. Perjalanan mereka pun dimulai di sebuah padang rumput untuk menuju sebuah pasar dan menemukan bagian yang hilang. Nah lalu guys, ada kejadian unik di sini di mana Spencer mencoba membaca peta tersebut, namun yang ia lihat hanyalah kertas kosong. Beda dengan si Bethany yang melihat kertas tersebut berisi peta karena keahlian Bethany adalah geolokasi. Setelah itu guys, Spencer tanpa sengaja menembuk dadanya dan keluarlah sebuah kertas yang kotak yang berisi kekuatan dan kelemahan dirinya. Teman-teman Spencer pun mengikuti apa yang Spencer lakukan dan melihat kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing. Saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba si Bethany memberitahu kalau petanya berubah dan ada tulisan yang berbunyi The Mighty Roar. Mereka mencoba memecahkan apa yang peta itu minta, lalu tiba-tiba aja dari kejauhan sebuah misil ditembakkan ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah sekelompok pasukan milik Van Pelt yang memburu 4 orang itu. Mereka semua berusaha kabur dari kejaran pasukan Van Pelt. 4 orang itu masuk ke dalam daerah hutan, namun sayangnya si Bethany terjatuh. Martha yang melihat Bethany jatuh akan ditabrak pasukan Van Pelt langsung menendang pasukan tersebut. Sementara si Fritz dan Spencer bersembunyi guys. Nah, Fritz memberi Spencer bumerang. Spencer melemparnya dan mengalahkan beberapa pengendara tersebut. Kejar-kejaran terus berlanjut sampai mereka terjebak di tepi tebing. 4 orang itu gak mempunyai pilihan lain selain melompat ke dalam air terjun tersebut. Dan akhirnya mereka selamat. Tapi sialnya guys, ternyata si Martha tertembak. Teman-temannya mengira Martha tewas, tapi Martha hidup kembali dan akhirnya teman-temannya mengetahui bahwa tato yang ada di pergelangannya adalah tato untuk menandakan jumlah nyawa mereka. 4 orang itu ketakutan kalau suatu saat nyawa mereka habis dan terjebak di Jumanji. Nah guys, di sini kita akan ditunjukkan sebuah hal yang unik saat Bethany mencoba kencing menggunakan tubuh Shelly Oberon. Tentu aja hal ini aneh dan kikuk banget. Sementara itu, di sebuah perkemahan di tengah hutan, Van Pelt diberitahu pasukannya soal kedatangan Dr. Bravestone. Van Pelt lalu menyuruh semua anak buahnya untuk merebut permata hijaunya kembali. Kembali ke tim petualangan Jumanji ya, 4 orang itu menelusuri jalan yang ada di tengah hutan. Bethany dan Martha saling curhat antara satu sama lain dan karena curhatan ini mereka berdua pun akhirnya sedikit mengenal satu sama lain. Di tempat lain, Spencer dan Fritz berdebat.
Fritz menyalahkan Spencer karena Fritz, dikeluarkan dari tim football. Spencer lalu menantang Fritz untuk bergelut. Fritz yang tersulut emosi lalu mendorong Spencer ke pinggir jurang hingga ia mati. Dan akhirnya Spencer pun respawn kembali. Spencer lalu membalas pukulan Fritz dan berkata untuk berhenti melakukan hal-hal yang bodoh. Singkat cerita guys, tim Jumanji sampai di pasar untuk mencari bagian yang hilang dari peta. Nah, mereka lalu berhenti di sebuah kedai roti dan makan roti. Tetapi nih guys, asal kalian tahu, Fritz ternyata mempunyai kelemahan, yaitu tidak bisa bertahan hidup dengan kue. Dan tanpa sengaja, Fritz memakan kue tersebut yang menyebabkan ia meledak dan respawn kembali. Tim Jumanji nih lalu bertemu dengan seorang anak yang memberitahu kalau Jumanji membutuhkannya. Anak itu lalu mengajaknya ke sebuah keranjang misterius. Dan anak itu memberitahu kalau bagian yang mereka cari ada di keranjang tersebut. Tim Jumanji berdebat siapa yang akan mengambil bagian misterius dalam keranjang itu. Dan akhirnya Dr. Bravestone lah yang memberanikan diri. Dr. Bravestone membuka keranjang itu dan keluarlah seekor ular Black Mamba. Spencer menutup keranjang itu dan meminta bantuan ke timnya untuk menatap ular Black Mamba tersebut. Bethany akhirnya bersukarela untuk membantu teman-temannya. Tetapi gengs, karena ia kaget, ular Black Mamba langsung melompat ke arah Martha. Spencer menangkap ular itu dan akhirnya Fritz yang mempunyai keahlian zoologi mencabut taring dari Black Mamba. Mereka pun akhirnya menemukan kertas yang bertuliskan, "Saat kau melihatku, mulailah memanjat." 4 orang itu lalu mengikuti peta itu lagi guys. Namun tiba-tiba mereka dihadang pasukan dari Van Pelt. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Dr. Bravestone yang sangat kuat bertarung dengan pasukan Van Pelt dengan mudahnya. Tetapi nih pertarungan itu berhenti ketika Van Pelt melepaskan tembakan peringatan. Akhirnya Van Pelt dan Bravestone bertemu. Saat Van Pelt akan menembaknya, tiba-tiba bom asap memenuhi tempat tersebut. Ternyata itu adalah seorang pria misterius yang menolong mereka kabur. Pria misterius itu lalu menyuruh tim Jumanji mengikutinya. Dan si pria misterius lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Seaplane, seorang karakter yang udah pernah dipilih pemain sebelumnya. Seaplane pun membawa mereka keluar dari pasar tersebut dan Seaplane lalu mengenalkan dirinya yang asli yang bernama Alex. Van Pelt yang ada di pasar marah dengan anak buahnya dan membunuhnya seketika. Kembali ke tim Jumanji, mereka sekarang berada di markas milik Seaplane. Seaplane membuatkannya sebuah margarita untuk dinikmati. 5 orang itu lalu berbincang-bincang dan Bethany menanyai siapa Alan Paris. Nah, ada sedikit info nih, Alan Paris ini adalah tokoh utama yang ada di film Jumanji tahun 1995. Alex lalu menceritakan kalau ia udah lama terjebak di Jumanji. Ia mencoba kabur dari Jumanji namun enggak bisa karena berbagai rintangan yang enggak bisa ia lewati. Akhirnya, terjebaklah dia di sini dan hanya mempunyai 1 nyawa yang tersisa. Spencer lalu menawarkan Alex kerjasama, namun Alex ini tampak ketakutan karena ia hanya mempunyai 1 nyawa aja. Dan di sini guys, akhirnya 4 orang tadi menyadari bahwa bagian yang hilang yang dimaksud adalah si Alex. Dan mereka semua pun akhirnya memutuskan bekerja sama. Setelah itu guys, Alex membawa mereka semua ke gudang transportasi milik Van Pelt. Mereka berniat mencuri kendaraan yang akan mereka gunakan ke patung Jaguar. Namun gudang transportasi tersebut sangat amat ramai, sehingga mereka berpikir cara paling efektif untuk mencapai tempat tersebut. Akhirnya, diputuskanlah mereka meminta tolong Martha untuk menggoda para penjaga agar teman-teman lainnya bisa masuk ke gudang itu dengan cara menyelinap. Tapi guys, Martha menolak karena ia sangat minder. Dan akhirnya Spencer meyakinkan Martha hingga Martha mau. Singkat cerita nih, Martha belajar bagaimana cara menggoda para pria pada Bethany. Sementara itu guys, si Spencer akhirnya mengetahui dari Fritz kalau Martha menyukainya. Dan sembari menunggu Martha, 4 orang itu bercerita. Alex lalu memberitahu mereka kalau tahun saat ini adalah tahun 1996 dan Alex datang dari tahun itu. Teman-temannya otomatis kaget dan berkata kalau 1996 adalah 20 tahun yang lalu. Alex tentu aja kaget dan belum bisa menerima kenyataan. Nah, akhirnya si Martha udah siap untuk menggoda para penjaga yang ada di gudang tersebut. Martha berjalan mendekat ke para penjaga seraya menggoda para penjaga itu. Teman-teman Martha yang melihat Martha sedang menggoda langsung berjalan menuju gudang tersebut. Dan teman-teman Martha ini akhirnya berhasil masuk ke gudang itu dan mencari kendaraan yang pas untuk membantu mereka melewati level saat ini. Seusai menggoda, para penjaga Martha langsung menghajar penjaga-penjaga tersebut hingga tepar. Martha pun masuk ke gudang itu.
Tim Jumanji lalu memilih kendaraan udara untuk mencapai patung Jaguar. Tapi si Alex yang minder nggak ingin menggunakan kendaraan tersebut. Akhirnya terjadilah perdebatan. Tim Jumanji meyakinkan Alex sekali lagi dan akhirnya Alex pun mau menggunakan helikopter untuk kabur dari tempat tersebut. Tapi nih geng, sialnya pasukan Van Pelt telah mengepung tempat itu dan menembaki rudal tepat ke helikopter, sehingga membuat helikopter yang mereka tumpangi oleng seperti truk oleng. Helikopter yang mereka bawa akhirnya masuk ke dalam tebing dan apesnya lagi di dalam tebing itu ada sekumpulan badak yang siap menyergap mereka kapan aja. Spencer akhirnya sukarela untuk naik ke atas helikopter untuk memperbaiki baling-baling helikopternya yang rusak. Dan alhamdulillah berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa mereka semua berhasil selamat. Tetapi kesialan menimpa mereka lagi karena permata Jaguar yang dipegang Fritz terjatuh. Mereka semua mau gak mau putar balik untuk mengambil permata itu. Tapi guys, permata tersebut ternyata udah dikelilingi oleh badak-badak kelas segar yang tampak melindunginya. Spencer akhirnya menyuruh Fritz yang mempunyai kekuatan zoologi mengalihkan badak tersebut sementara Spencer mengambil permatanya. Fritz sempat tertabrak badak tersebut dan saat respawn Spencer langsung menangkapnya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah padang rumput yang luas. Mereka merayakan kebahagiaan mereka karena berhasil selamat dari para badak. Tapi apesnya nih guys, si Alex yang lemah dengan nyamuk tiba-tiba aja digigit oleh nyamuk. Ia pun sekarat seraya tato di tangannya sedikit menghilang. Bethany lalu memberikan pertolongan pertama agar dia bisa selamat dan ternyata Bethany memberikan satu batang nyawa untuk Alex. Alex pun selamat. Selesai kejadian tersebut, Alex dan Bethany mencoba berkenalan satu sama lain di tepi sungai. Gak hanya Alex dan Bethany aja, Spencer dan Martha juga mencoba berkenalan di tengah hutan. Si Spencer lalu memberitahu Martha kalau ia menyukainya. Martha merasa aneh dan ternyata Martha juga menyukainya dan mereka berdua pun berciuman. Singkat cerita, mereka berangkat menuju patung Jaguar ajaib tralalala. Mereka mengikuti peta tersebut yang menuju ke patung itu. Tapi jalan yang mereka lalui tampak janggal. Spencer lalu meminta permatanya dan api-api pun mulai menyala. Serta gemuruh drum jedak-jeduk Jumanji. Spencer lalu memutar otak dan berjalan melewati pohon-pohon. Tetapi guys, secara nggak sengaja Spencer tiba-tiba aja terjatuh dari pohon dan diterkam Jaguar. Spencer pun tewas dan respawn lagi. Mereka memikirkan ide lain karena nyawa yang mereka punya masih tersisa satu batang. Mereka yang sedang berdiskusi tiba-tiba aja didatangi oleh pasukan Van Pelt. Akhirnya 5 orang itu menyusun strategi dan mulai melakukannya. Martha yang ada di sana pertama-tama menghajar para pasukan tersebut, sementara Spencer dibantu kawan-kawannya berusaha mengalihkan perhatian dari para Jaguar. Namun rencananya gak selamanya berjalan mulus karena tiba-tiba aja Martha terseret. Untungnya Spencer langsung menolongnya. Spencer dengan sepeda motor pasukan Van Pelt berjalan melewati jalan berapi tersebut. Nah, di sisi lain nih, Bethany yang ada di tengah hutan disergap oleh para Jaguar. Namun Jaguar tersebut berpindah mengejar Spencer. Sementara itu, Fritz yang sendirian tiba-tiba aja dihampiri oleh gajah. Fritz selalu berkenalan dengan gajah tersebut. Singkat cerita guys, sampailah Spencer di patung Jaguar. Tapi apa yang terjadi nih? Van Pelt udah ada di sana dan menawan Bethany. Van Pelt meminta batunya kembali, namun Spencer menolak karena ia nggak megang permatanya. Sedangkan permatanya ada di Fritz yang menaiki gajah yang waktu itu ia kenal. Gajah itu langsung menyerang para Jaguar dan karena gajah itu kaget, akhirnya Fritz terlempar sementara Bethany bertarung dengan Van Pelt. Spencer dan Martha lalu berpisah. Martha akan mengambil permatanya sementara si Spencer menaiki puncak patung Jaguar. Martha akhirnya melihat permata itu ada di sela-sela ular. Ia berhati-hati untuk mengambil permata itu. Tapi tiba-tiba guys, Van Pelt ada di sana. Van Pelt menyuruh para ular untuk mengepung Martha. Sementara itu si Spencer dengan motor trailnya menaiki puncak Jaguar. Nah, si Martha yang tahu kalau racun adalah kelemahannya mengorbankan diri. Dan sesaat ia respawn, ia jatuh dari langit. Spencer dengan motornya ngepasin si Martha yang memberikan permata itu. Dan akhirnya permata tersebut berhasil dikembalikan ke patung tersebut, namun gak terjadi apa-apa. Ternyata mereka semua lupa untuk memanggil nama Jumanji. Nama Jumanji pun dikumandangkan dan seketika itu pula tanah Jumanji berubah menjadi cerah dan indah kembali. Nigel akhirnya datang menjemput mereka. Nigel menjabat tangan mereka satu persatu dan kembalilah mereka ke dunia nyata. Dan ya, mereka akhirnya kembali ke gudang sekolah. Tapi sepertinya ada yang kurang nih. Iya, Alex gak ada di gudang itu. Mereka berempat lalu berjalan ke rumah aneh dekat rumah Spencer yang ternyata itu sekarang udah menjadi rumah yang bagus. Nah ternyata nih,
Alex yang mereka temui sekarang udah menjadi seorang pria dewasa dan berkeluarga, dan ternyata rumah tersebut adalah rumah milik Alex. Alex selalu menemui 4 orang itu dan tampaknya mereka masih saling mengingat dan saling mengenal. Di sini guys, ada kejadian memorable di mana Alex memberi nama anaknya dengan nama Bethany. Seusai kejadian itu, mereka menjalani hari-hari di sekolah seperti biasa, dan kalau sebelumnya mereka enggak saling kenal, sekarang mereka menjadi sahabat yang kemana-mana selalu bareng. Dan di akhir film Jedag-Jedug Jumanji kembali terdengar 4 pemuda yang udah muak dengan hal itu langsung menghancurkan alat game tersebut begitu aja, dan selesai udah cerita dari Jumanji. Nah, pesan yang bisa kalian dapat kalau menurut Minjet adalah kerjasama itu bisa mengalahkan semuanya. Jadi kalau misalkan kalian merasa kesulitan, so please lah, kalian hidup itu nggak sendirian. Kalian hidup bersama banyak orang, jadi bersosialisasilah dan bekerja sama. Dan jangan lupa ya, untuk pantengin terus channel dari Cinema Z, karena Minjet masih bakal memberikan rekap-rekap alur film yang keren, viral, dan pastinya film terbaru. Dan oh iya, gue juga mau ngingetin nih, kalau misalkan kalian pengen request film, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, tetap pantengin terus channel Cinema Z. Yaudah kalau begitu, Minjet pamit, mic drop, and out, ciao.